pada hari ini. Ya. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan semangatnya, atas karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan seminar pada pagi hari ini, yaitu dengan tema Golden Minute, Golden Change, menyelamatkan nyawa dalam code blue, STEMI, dan stroke melalui keterampilan pertolongan darurat di fasilitas kesehatan. Senang sekali saya berdiri di sini selaku moderator. Perkenalkan, saya Ahmad Rizal. Izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik yang ada di ruang yang secara offline, bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Kemudian ada peserta juga yang ada di ruang Zoom. Sebelumnya mungkin saya sapa terlebih dahulu dan saya cek sound terlebih dahulu ya. Apakah suara yang ada di ruangan dengar? Mungkin kalau terdengar boleh memberikan jempol ya di layar masing-masing. Apakah terdengar suara yang ada di sini? Bisa memberikan kode berupa jempol atau menjawab, silakan. Oke, sudah ya. Alhamdulillah berarti sudah terdengar. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua para peserta webinar pada hari ini, tentunya pada pagi ini masih tetap semangat ya. Tetapi saya ingin mencas kembali semangatnya. Ya, ingin mencas kembali semangatnya. Wah, seperti ini masih sibuk ya, masih sibuk mengerjakan pretest ya. Sudah selesai pretestnya? Belum. Oke, silakan sambil diselesaikan ya. Sambil diselesaikan pretestnya, nanti kalau sudah mungkin nanti akan ditutup ya. Selama 5 menit ya pretest. Oh, nanti berjalan saja. Baik, sambil mengerjakan pretest, kita coba cas terlebih dahulu ya semangatnya. Tadi MC sudah memberikan yel-yel ya. Tapi saya yelnya hanya sedikit saja supaya langsung hafal ya. Saya hanya mengutip dari beberapa kata saja. Kita coba cas ya. Nanti kalau saya bilang golden minute, nanti teman-teman yang ada di ruangan maupun di Zoom, nanti jawab langsung dengan golden change. Bisa ya? Oke, kita coba. Golden minute. Oke, sekali lagi kita cas lagi ya. Kayaknya baru 50% nih. Oke, kita cas sampai 100%. Lagi. Golden. Alhamdulillah, sudah 100% ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di ruang secara offline, baiklah kita langsung masuk pada materi kita di mana sesuai dengan kutipan tema seminar kita pada hari ini, yaitu Golden Minute, Golden Change, ya, yang artinya setiap detik itu sangat berharga dalam menghasilkan perubahan positif dalam pada kondisi pasien. Tentunya hal tersebut kuncinya adalah terdapat pada kecepatan dan ketepatan penanganan. Dan ini membawa kita pada topik yang sangat penting yang seringkali menjadi penentu hidup dan mati pasien. Topik kita kali ini akan dikupas tuntas ya. Tentunya membahas mengenai sebuah protokol. Kalau mendengar protokol itu berarti langkah-langkah yang sudah terstandar ya, yang tentunya dapat meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan peluang kesembuhan pada pasien stroke. Protokol itu disebut dengan code stroke. Baik, materi kita pada hari ini akan membahas mengenai code stroke yang nantinya akan dikupas tuntas ya oleh pemateri kita pada hari ini, yang tentunya kita sangat beruntung karena kita akan mendengarkan langsung dari seorang pakar di bidangnya.
Siapa beliau? Berikut ada CV beliau. Baik, beliau lahir di Bandung dan telah menempuh pendidikan S3 keperawatan di Faculty of Nursing, Prince of Songkhla University, Thailand. Kemudian beliau juga telah menempuh pendidikan S2 dan spesialis keperawatan medikal bedah di Universitas Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris Komite Keperawatan dan juga sebagai case manager di ICU RS Hasan Sadikin Bandung. Selain menjadi klinisi, beliau juga sebagai pendidik, yaitu sebagai dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Dan beliau juga pernah dianugerahi sebagai prestasi DPD PPNI Bandung pada tahun 2022. Dan pada tahun 2021 sebelumnya, beliau juga dianugerahi sebagai perawat berprestasi tingkat nasional. Dan tentunya kalau bisa dilihat CV-nya silahkan dilihat, pokoknya di scroll ya. Masih banyak sekali capaian-capaian beliau yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita yang sudah hadir di antara kita semua, Ibu Nurse Amelia Ganevianti, MCAP Spesialis Keperawatan Medikal Bedah PSD. Pada Ibu kami persilahkan. Ya, silakan Bu. Nanti boleh sambil berdiri, Bu. Ya, yang penting bagaimana enaknya saja, Bu. Baik, Bu, saya enaknya panggil Bu Nurse Amel ya. Baik, baik ya, Ibu Nurse Amelia. Di sini bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya, baik. Ibu dari Bandung langsung atau bagaimana? Saya dari Bandung naik bus jam 6 tadi Wah, sampai sini. Masya Allah. Berikan tepuk Cepat tangan banget. untuk Ibu Amel ya. Terima kasih banyak, Bu, sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Baik, para hadirin yang berbahagia, sebelum Ibu Nurse Amelia menyampaikan materinya, di sini perlu kami sampaikan, nanti uraian materi ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama itu nanti penyampaian materi, itu sebanyak selama 55 menit. Kemudian nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi diskusi dan tanya jawab selama 15 menit yang nanti akan diberikan kesempatan kepada penanya sekitar 3 penanya ya. Nanti kalau waktunya masih cukup, nanti kita bisa tambah penanya yang lainnya. Nah, mungkin untuk mekanisme penanyanya nanti akan ditampung dulu atau langsung dijawab, Bu? Enaknya. Ditampung dulu. Ditampung dulu ya. Baik, tentunya para hadirin baik yang di ruang secara offline maupun secara online di Zoom, tentunya sudah tidak sabar untuk mendengarkan dan menyimak materi mengenai kode struk ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Baiklah, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Nurse Amelia untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir di sini. Apa nih manggilnya ya? Adik-adik gitu ya, biasanya nggak kelihatan tua gitu ya. Baik, terima kasih yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen ya, kemudian Ibu Dekan, Ibu Hector, kemudian para pembicara yang lain, Pak Sumedi. Selamat pagi, kita ketemu lagi ya Pak. Kemarin ketemu di Persahabatan, Pak Irfan dan yang lain-lain ya. Terima kasih. Baik, masih semangat ya nih materi pertama ya. Coba saya cek dulu tadi apa ya? Golden minute. Golden period. Baik, kita sekarang kameranya di mana? Saya menyapa yang di Zoom. Oh ya, baik. Iya, iya. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang di Zoom ya. Sebelah sini kayaknya ya. Nggak kelihatan Pak. Di mana? Oke, cukup. Oke, baik ya. Ya, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai code struct ya. Boleh di slides PPT-nya. Ini semester berapa? Semester 4 ya. Berapa semester lagi menuju lulus?
3 ya. 3 atau 4? Oke, ya. Nanti setelah ini adik-adik semua tentunya akan menjadi perawat-perawat hebat, perawat-perawat profesional ya, penerus-penerus kita ya, Pak Arif ya. Stella ini juga sama dari Bandung ya. Oke, baik kita mulai ya. Jadi saya akan sharing mengenai code stroke. Jadi tadi sudah disampaikan oleh moderator. Duh, mohon maaf ini kebelakangin ya. Jadi mengenai mengapa stroke ini menjadi penting ya dan perhatian untuk kita pelajari. Baik, next. Next. Ya, ini untuk outline-nya. Next. Ya, jadi mengapa stroke ini menjadi kasus atau diagnosa yang serius ya teman-teman. Karena memang stroke ini adalah penyebab kematian kedua dan disabilitas ketiga di seluruh dunia. Ini masih pada sibuk pretest atau gimana? Sudah selesai? Belum. Jadi ini ya masih pusing jawabannya apa ya? Nggak apa-apa pretest. Kan nanti yang penting post test ya. Oke, ya jadi memang kenapa stroke ini menjadi perhatian yang serius karena memang menjadi penyebab kematian ya yang terbanyak kedua dan disabilitas yang ketiga. Kita lihat di Indonesia itu sebagai negara berkembang ya. Jadi dia low middle income country. Lihat ternyata penyebab utama kecacatan ya 11,2% dan kematian. Dan ternyata prevalensinya di 2023 itu sebanyak 83 ya dari 1.000 penduduk. Dan di Jawa Barat saya saat ini di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebagai rumah sakit pengampu ya di wilayah Jawa Barat itu juga stroke ini merupakan penyakit 10 terbesar setiap tahunnya. Mengapa makin sini makin banyak gitu ya kasusnya karena ternyata gaya hidup ya. Banyak makan, kolesterol ya, apalagi asin-asin, hipertensi, micin ya. Seblak, suka nggak? Suka, saya juga suka. Nah itu ya, jadi gaya hidup, kurangnya olahraga ya, kemudian merokok juga banyak juga ya, sehingga memang ini yang mengakibatkan mengapa kasus stroke ini menjadi semakin meningkat. Next. Nah ini hanya gambaran saja prevalensi stroke di rumah sakit kami ya, di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Next. Nah ini hanya sebagai review, sudah mempelajari anatomi di semester berapa? Semester 1. Lulus. Lupa lagi. Ya, nanti dites lagi, Pak. Nih tentang anatomi otak ya. Nah, kita lihat bahwa memang pada sistem saraf yang memang dia terganggu pada pasien stroke ini ada dua ya, teman-teman. Itu saraf pusat dan saraf tepi. Untuk stroke ini yang terganggu adalah susunan saraf pusatnya. Nah, untuk saraf pusat kita lihat dia ada otak ya. Otak ini ternyata ya sangat sensitif dan sangat penting ya teman-teman karena memang banyak sekali komponen-komponennya di dalam otak itu ya dan mempunyai fungsi masing-masing. Sehingga ketika misalnya ada gangguan gitu ya di salah satu aja bagian otak yang akan berakibat ya pasiennya mengalami gangguan secara neurologis ya. Otak itu dilapisi oleh meningen namanya ya, lapisan otak. Ada 3, ada dura mater, ada arachnoid dan pia mater. Ini hanya review kembali. Next. Nah, kita lihat ada 3 bagian utama ya, yaitu otak besar, cerebrum, apa saja dia bagiannya ya. Ada frontal, bagian depan ya, parietal, occipital, temporal gitu ya. Kemudian ini masing-masingnya mempunyai fungsi yang sangat signifikan. Kemudian dia juga berfungsi tentunya untuk pergerakan motorik ya, tonus otot dan lain-lain. Next.
Kemudian otak kecil, ya, dia juga mempunyai fungsi yang sangat signifikan, yaitu untuk koordinasi gerakan halus, keseimbangan, ya. Kemudian ada batang otak, di sana ada pons, medula oblongata sebagai pusat kesadaran, gitu ya. Sehingga bayangkan teman-teman bahwa otak ini memiliki fungsi yang sangat signifikan untuk tubuh kita, ya. Next. Nah, ini juga ada 12 saraf kranial, ya. Ini juga memiliki fungsi masing-masing yang memang sangat penting, ya. Sehingga mengapa ketika pasien mengalami gangguan pada saraf pusat, ya, pada otak, itu tentunya mempengaruhi kualitas hidupnya, ya. Banyak sekali gangguan-gangguan yang memang terjadi pada pasien, baik itu gangguannya misalnya tidak bisa melihat, ya, gangguan penglihatan, pasiennya bisa ada gangguan motorik, ya, dan lain-lain sesuai dengan apa yang memang terganggu. Next. Nah, kita lihat di peredaran darah otak karena tadi kita akan membahas mengenai stroke, ya, teman-teman. Jadi kita lihat bahwa pada otak itu ada peredaran darah arteri dan vena, ya. Di sini ada arteri vertebralis dan carotis interna. Ini kalau dilihat di gambar itu, ya. Ini yang sebelah sini. Ini ada namanya middle cerebral artery, ya. Nah, itu yang paling banyak tersumbat, ya, yang banyak